Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar IPA ya dengan materi kriteria klasifikasi hewan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kriteria klasifikasi tumbuhan ya. Kriteria klasifikasi hewan ini sebenarnya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu avertebrata dan vertebrata. Ya, kalau dia avertebrata, ini ada juga yang menyebutkan invertebrata, berarti tidak punya tulang belakang. Ya, tidak punya tulang belakang. Nah, sementara invertebrata ini hewan yang mempunyai tulang belakang. Tetapi pada pelajaran kali ini kita hanya belajar tentang invertebrata saja atau avertebrata. Avertebrata ini dibedakan menjadi beberapa kelompok. Kalau kalian perhatikan anak-anak, di sini Ibu sudah menuliskan. Pertama adalah porifera. Ya, namanya porifera, pori. Berarti di sini adalah hewan berpori. Ciri-cirinya sudah tentu di sekujur tubuhnya itu terdapat pori-pori. Nah, kemudian di atas tubuhnya, di bagian atas itu terdapat sebuah lubang yang besar. Nih, jadi ini contohnya spons. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kolentrata. Ya, kolentrata ini hewan berongga. Nih, harus dibedakan ya anak-anak antara pori dengan kolentrata. Kolentrata ini hewan berongga, mulutnya dikelilingi oleh struktur seperti jari yang panjang. Nah, contohnya hidra dan anemon laut. Hidra dan anemon laut ini kita sudah pelajari waktu kalian kelas 6. Ya, kalau Ibu buat gambarnya kan seperti ini nih hidra. Nih. Jadi ini banyak kayak gini. Nih, ini hidra. Nah, jadi ini mulut dikelilingi oleh struktur seperti jari yang panjang. Nih, ini jari yang panjang yang banyak. Contohnya hidra dan anemon laut. Kemudian yang seterusnya ada platyhelminthes ya. Platyhelminthes, cacing pipih. Cacing pipih kita juga belajar dulu di kelas 6 ya. Cacing pipih dulu berkembang biak dengan apa? Waktu kita kelas 6. Ya, mungkin di antara kalian masih ada yang ingat atau kalau sudah lupa Ibu beritahu, cacing pipih ini berkembang biak dengan cara fragmentasi. Ya, fragmentasi itu seperti apa anak-anak? Ya, fragmentasi dia akan membagi dua tubuhnya sama besar dan masing-masing tubuh akan menjadi individu baru. Nah, kalau Ibu buat contohnya nih, ini cacing pipih. Nih seperti ini, maka dia akan membagi tubuh menjadi dua bagian yang sama besar. Ini akan menjadi individu baru. Dan bagian sini juga akan menjadi individu baru. Nah, jadi ini kita pelajari lagi di SMP ya anak-anak ya. Kemudian parasit di dalam tubuh hewan. Nih, Ibu selalu bilang, ini ada di tubuh hewan. Hewannya apa, Bu? Hewannya sapi dan babi. Ya. Nah, cacing pipih ini biasa juga disebut orang dengan cacing pita karena bentuknya pipih atau bentuknya seperti pita, ya. Nah, kemudian ada nematelmintes atau cacing gilik. Nih, cacing gilik ini bentuk tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Nih, ini kalau yang kita cacingan, yang ada di rumah yang anak-anak suka cacingan, kalian nih kalau misalnya nggak makan obat cacing setahun sekali, nah ada cacing di dalam perut, maka ini namanya nematelmintes atau cacing gilik atau biasa juga disebut dengan cacing perut, ya. Nah, yang seterusnya ada Annelida. Nih, Annelida ini juga golongan cacing anak-anak ya. Nah, ini kita lihat di sini tubuh bersegmen dan lunak.
contoh cacing tanah. Cacing tanah ini berguna bagi kesuburan tanah. Nih, ini juga kita sudah pelajari di kelas 6. Nih ya. Cacing tanah ini berkembang biak dengan bertelur, ya. Nah, kemudian ada arthropoda. Nih, arthropoda itu hewan berbuku-buku. Terdapat rangka luar untuk melindungi tubuh. Ini di antara semua avertebrata, ya. Arthropoda ini yang paling banyak jenisnya atau spesiesnya, ya. Ini kalau kalian lihat, Ibu sudah tuliskan ada kupu-kupu, kemudian ada udang dan laba-laba, dan banyak lagi selain daripada yang Ibu tuliskan tersebut. Karena tadi Ibu sudah beritahu arthropoda adalah golongan avertebrata yang paling banyak jenisnya. Nah, kemudian moluska. Moluska ini tubuh lunak tidak bersegmen. Nah, ini juga bisa kita temui sehari-hari. Ini bekicot, ya. Tubuh lunak tidak bersegmen. Nah, ini contoh moluska ini bisa bekicot, ya. Nah, kemudian terakhir ada echinodermata. Echinodermata ini tubuhnya kasar dan berduri. Nah, ya, tubuhnya kasar dan berduri kita juga sudah belajar di kelas 6, yaitu bintang laut atau bulu babi. Nah, rata-rata ini contoh yang kita sudah pelajari pada hewan avertebrata kali ini. Sudah kita pelajari semuanya di kelas 6, ya. Cuman yang belum kita pelajari adalah pengelompokannya, seperti Porifera, Coleotrata. Nah, itu kita belum pelajari di kelas 6. Tapi pada pelajaran kali ini, nah, kalian sudah mengerti kelompok dari hewan tersebut. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini tentang kriteria klasifikasi hewan. Di lain hari pada pelajaran IPA kita akan belajar tentang vertebrata. Sekian dan terima kasih. Tetap berdoa dan jaga kesehatan.